Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Ilham Denova, perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan melakukan presentasi materi terkait dengan plagiarisme. Adapun pada pembahasan kali ini itu adalah pengertian plagiarisme dari verbatim, parafrasa, diri sendiri, mosaik, metaforsa, dan bagaimana cara pencegahan kita untuk plagiasi dari makalah atau artikel yang kita buat. Baik, untuk tujuan dari presentasi kali ini mendeskripsikan secara objektif fenomena plagiarisme yang terjadi pada penulisan karya ilmiah mahasiswa, mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya plagiarisme baik dari aspek internal mahasiswa maupun eksternal lingkungan akademik. Lalu untuk menganalisis dampak negatif plagiarisme terhadap perkembangan intelektual mahasiswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, merumuskan upaya pencegahan dan solusi praktis agar mahasiswa mampu menghasilkan karya ilmiah yang orisinal, jujur, dan sesuai kaidah akademik. Manfaatnya yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pengertian, bentuk, dan batasan plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah sehingga mampu membedakan antara kutipan yang sah dan tindakan plagiarisme. Berikutnya adalah melatih keterampilan akademik mahasiswa dalam melakukan parafrasa, menyitasi sumber rujukan, dan menyusun daftar pustaka sesuai kaidah ilmiah yang berlaku. Terakhir, untuk menumbuhkan budaya integritas akademik di lingkungan pendidikan dengan mendorong mahasiswa untuk menghasilkan karya yang jujur, orisinal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, yang pertama adalah pengertian dari plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan menjiplak karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dan mengakuinya sebagai hasil sendiri tanpa mencantumkan sumber aslinya. Secara hukum, hal ini dianggap melanggar hak cipta karena menyalahgunakan hak intelektual orang lain sehingga pelaku dapat dikenai sanksi hukum. Baik, berikutnya adalah plagiarisme verbatim. Plagiarisme verbatim adalah tindakan menyalin kata per kata atau seluruh kalimat dan paragraf dari sumber lain tanpa mencantumkan sumber kutipan. Di era digital ini yang sangat mudah untuk mengakses informasi tanpa batas, pelaku biasanya melakukan copy-paste langsung ke dalam tulisan mereka. Jenis plagiarisme ini sering terjadi pada tugas kuliah hingga skripsi dan mudah dikenali oleh para pembaca karena adanya perbedaan gaya bahasa antara tulisan asli penulis dengan hasil salinan, sehingga perbedaan keduanya dapat dianalisis secara jelas. Berikutnya adalah plagiarisme parafrasa. Plagiarisme parafrasa adalah tindakan menulis ulang ide atau tulisan orang lain dengan mengganti susunan kata dan struktur kalimat tanpa mengubah maknanya, namun tanpa mencantumkan sumber aslinya. Meski secara bahasa sudah diubah, logika dan esensi tulisan tetap sama dengan sumber, baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Tindakan ini tetap termasuk pelanggaran karena gagasan tersebut bukan hasil pemikiran sendiri. Berikutnya adalah plagiarisme diri sendiri. Plagiarisme diri sendiri adalah tindakan menulis ulang atau mendaur ulang bagian dari tulisan yang pernah dipublikasikan sebelumnya untuk karya baru tanpa izin atau keterangan yang jelas. Meskipun tulisan itu dibuat sendiri, hak cipta karya yang sudah terbit biasanya dimiliki oleh penerbit atau jurnal, sehingga duplikasi ke publikasi lain termasuk pelanggaran etika dan hak cipta. Tindakan ini tidak mencerminkan kejujuran akademik karena setiap karya harus ditulis sesuai konteks dan tujuan baru, bukan sekedar menyalin karya lama. Berikutnya adalah plagiarisme mosaik. Plagiarisme mosaik atau incremental adalah tindakan mengambil frasa, potongan kalimat, dan ide dari beberapa sumber berbeda lalu disatukan menjadi paragraf baru tanpa mencantumkan sumber aslinya. Pelaku biasanya hanya mengubah sedikit kata dengan sinonim atau menyusun ulang struktur kalimat, tetapi makna dari alur logikanya tetap sama dengan sumber asli. Meski dilakukan sedikit demi sedikit, praktik ini tetap berisiko dan melanggar etika akademik, sehingga tidak dianjurkan dalam penulisan karya ilmiah maupun jurnal. Berikutnya adalah plagiarisme metafora.
Plagiarisme metafora adalah tindakan mengambil kiasan, perumpamaan, atau ungkapan kreatif dari tulisan orang lain untuk memperjelas atau mempermudah pemahaman pembaca, namun tanpa mencantumkan sumber aslinya. Sosok plagiator menggunakan metafora unik milik penulis sebelumnya seolah-olah itu hasil pemikirannya sendiri. Meski tujuannya membuat tulisan lebih mudah dipahami, kegiatan ini tetap melanggar etika akademik karena tidak memberi penghargaan kepada pemilik ide awal. Nah, untuk cara mencegah plagiasi, yang pertama adalah membangun kesadaran akademik sejak dini, lalu mengasah keterampilan parafrase dan menulis ulang, memanfaatkan teknologi, plus atur waktu, dan yang terakhir adalah menjaga komunikasi dan tanggung jawab intelektual. Kesimpulannya dari presentasi kali ini, berdasarkan seluruh pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa plagiarisme adalah pelanggaran etika akademik yang serius dan wajib dipahami setiap penulis karya ilmiah. Pelanggaran ini tidak hanya berupa menyalin seluruh buku atau jurnal, tetapi juga bentuk halus seperti memparafrase dengan mengganti sedikit kata, menerjemah artikel asing kata per kata, menggabungkan potongan kalimat dari berbagai narasumber, hingga mendaur ulang tulisan sendiri untuk tujuan berbeda tanpa penjelasan. Karena itu, mencegah plagiarisme bukan sekedar menghindari sanksi, melainkan bagian dari pembentukan karakter akademik yang jujur dan bertanggung jawab. Karya ilmiah yang baik lahir dari proses membaca, memahami, menganalisis, lalu menyajikan kembali dengan cara orisinil, sehingga tulisan memiliki nilai ilmiah, bermanfaat bagi perkembangan ilmu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun etis. Baik, sekian yang bisa saya informasikan materi yang sudah kami olah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.